Adik-adik, pernah nggak merasa kalau Tuhan itu nggak peduli sama adik-adik, nggak setia menyertai adik-adik dalam perjalanan hidup adik-adik? Nah, pada firman kita pada pagi hari ini, itu juga yang dirasakan oleh para orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Mau tahu gimana respon mereka dan kisah mereka? Yuk, sama-sama kita saksikan cerita pagi ini. Halo adik-adik semua, bersama Kak Steven. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang terambil dari Zakaria 8 ayatnya yang ke-1 sampai ke-19. Zakaria 8 ayatnya yang pertama sampai ke-19 dengan judul perikop keselamatan bagi Israel. Yuk, sambil adik-adik membuka Alkitabnya. Udah ketemu ya? Oke, kalau begitu kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami belajar firman-Mu ya Bapa. Bapa, biar Engkau berkati agar kami, anak-anak ini boleh fokus, boleh dengar-dengaran atas setiap firman yang dibagikan oleh kakak sekolah minggu kami. Boleh juga untuk Kak Steven yang akan membawakan firman, yang Kau berkati agar boleh setiap firman yang disampaikan merupakan firman yang daripada-Mu dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Zakaria 8 ayat 1 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang-orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan,
Aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka, pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatlah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah menyintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dan dalam bulan yang kelima, dan dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10, akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka, cintailah kebenaran dan damai. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, adik-adik, cerita ini masih berparalel dengan kisah Nabi Hagai yang diceritakan pada minggu lalu. Jadi, kondisi pada cerita sebelumnya, Nabi Hagai meminta kepada orang-orang Israel untuk dalam masa kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Nah, pada masa ini Nabi Zakaria, orang-orang Israel pulang ke tanah kelahirannya, ke tanah Yerusalem. Mereka dipulangkan dalam 5 kloter. Pada waktu itu, bagaimana kondisi mereka ya? Kalau adik-adik misalnya diajak orang tua kalian untuk pulang kampung, adik-adik bayangin. Tapi pulang kampungnya bukan ke tempat adik-adik besar lahir. Misalnya, papa kalian lahir di Medan atau di Balige misalnya, di daerah Sumatera Utara. Ini misalnya aja ya. Terus kemudian kalian lahir di Bekasi, di Seroja misalnya. Kalau adik-adik diajakin untuk pulang ke sana, reaksinya gimana? Mungkin ada yang antusias, ye asik. Tapi ada juga yang nggak antusias. Ya ngapain sih pak pulang ke sana jauh-jauh? Aku jadi nggak punya waktu main sama teman-temanku. Padahal liburan loh pak. Aku juga pengen main. Mungkin adik-adik ada yang merasa seperti itu. Nah, perasaan seperti itu juga yang muncul ketika orang-orang Israel pulang ke Yerusalem. Mereka tidak antusias. Kenapa mereka tidak antusias? Karena seperti yang kakak sebutkan di minggu sebelumnya, orang-orang Israel itu dibuang ke Babel di tahun 586 sebelum Masehi, yang setelah dicek kembali selama 70 tahun. Adik-adik bayangkan, selama 70 tahun itu pasti sudah berganti generasi. Sudah ada orang-orang yang lahir di tanah Yerusalem. Bahkan mungkin sudah ada generasi ketiga, cucunya, yang hidup dan tinggal di sana. Mereka pun di sana menganggap bahwa tanah Babel adalah tanah kelahirannya. Bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem sendiri ketika bangsa-bangsa Israel, bangsa Yahudi ya pada khususnya, karena Israel waktu itu sudah terpecah dua, sudah waktu zamannya Rehabeam Yerobeam, diangkut
Pada tahun-tahun awal, Yerusalem kosong. Bait suci hancur, luluh lantak karena perang. Kemudian, datanglah bangsa-bangsa dari luar. Bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Yunani. Mereka menduduki dan tinggal di sana sebagai warga. Otomatis, Yerusalem tidak hanya menjadi kota kepunyaan orang Yahudi. Di sana, ketika orang Israel yang dari pembuangan itu pulang, mereka bertemu dan menghadapi orang-orang baru, orang-orang asing yang mereka nggak kenal. Dan itu pun bukan satu peranakan dengan mereka, bukan satu bangsa. Itulah salah satu hal yang menyebabkan mereka tidak antusias. Di sisi lain, ada pertanyaan seperti yang dipertanyakan di ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Apa sih sebenarnya adik-adik yang di ayat 6 yang dianggap ajaib? Itu adalah janji Tuhan yang tertulis di ayat 3. Bagaimana Yerusalem akan disebut kota yang setia, bagaimana di kondisi di ayat 4 akan ada lagi kakek-kakek nenek duduk di jalan Yerusalem, dan anak-anak bisa bermain bebas di ayat 5. Dan mereka bahkan mendapatkan damai sejahtera. Itu dianggap ajaib oleh sebagian besar orang Yerusalem, sebagian besar orang Yahudi yang dipulangkan ke Yerusalem. Kenapa dianggap ajaib? Karena pada waktu itu adik-adik bisa melihat di ayat 10 bahwa mereka itu susah untuk mendapatkan rezeki. Udah nggak ada binatang. Dan karena musuh-musuh di sana, nggak ada lagi keamanan. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Adik-adik bisa membayangkan suatu perubahan yang drastis dari sesuatu yang kacau, sesuatu yang membuat tidak nyaman, diubah menjadi hal-hal yang datang damai sejahtera. Bagaimana orang-orang dapat dengan duduk tenang, menikmati suasana di sana. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Itulah yang dianggap ajaib oleh orang Yahudi pada masa itu. Nabi Zakaria pada waktu ini berusaha meyakinkan orang Israel, berusaha mengingatkan akan janji Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Pada waktu itu Tuhan pun juga melalui Nabi Zakaria memberikan informasi, memberikan alasan kenapa sih waktu itu orang-orang nenek moyang mereka dibuang. Ada di ayat 14, Tuhan membuang nenek moyang bangsa Yahudi, bangsa Israel. Waktu itu bangsa Yahudi ini terdiri hanya dari 3 suku ya adik-adik ya. Mereka hanya terdiri dari orang Benyamin, orang Yehuda, dan orang Lewi. Sisanya suku-suku Israel itu di Israel Utara terpencar dan diangkut ke Asyur pada waktu itu. Pada waktu di ayat 14 itu Tuhan bilang Tuhan tidak menyesal telah mendatangkan malapetaka kepada nenek moyang mereka. Bangsa Israel, bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel, ke tanah Asyur, itu Tuhan tidak menyesal karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tapi Tuhan juga bilang, Tuhan juga memberikan janji kepada generasi-generasi selanjutnya. Di ayat ke-15 di akhir, jangan takut, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Itu janji Tuhan. Ada nggak sih yang menjadi syarat dari Tuhan? Oh, ya jelas ada. Itu tertulis di ayat 16. Ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, berkatalah benar seorang akan yang lain. Yang kedua, laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Yang ketiga, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Kemudian, janganlah mencintai sumpah palsu. Dan yang kelima, cintailah kebenaran dan damai. Adik-adik, hal-hal tadi, berkatalah benar seorang akan yang lain, laksanakan hukum yang benar, jangan merancang kejahatan seorang terhadap yang lain, jangan mencintai sumpah palsu atau berbohong, dan cintailah kebenaran dan damai. Itu semua adalah syarat-syarat yang Tuhan minta untuk dilakukan orang Yahudi pada masa itu. Tuhan yang sama yang menyertai orang Yahudi pada tahun-tahun 510-an, 511-an sebelum Masehi,
Tuhan yang sama juga yang meminta kita pada saat ini untuk melakukan hal-hal yang sama. Tuhan meminta kita untuk mencintai kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang benar, berkata benar seorang pada yang lain. Implikasinya apa yang bisa adik-adik lakukan dengan dekat? Jangan berbohong. Terus, berkata benar seorang kepada yang lain. Jelas. Lakukan hukum yang benar, apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian, jangan lupa, jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang membuat adik-adik mengetahui hal-hal itu. Apa sih? Jangan lupa ya, kita sama-sama berkebaktian setiap minggu di channel YouTube GKP Seroja. Meskipun mungkin adik-adik sangat merindukan untuk kita bareng-bareng nih ketemu di Pastori, di ruang sekolah minggu, tetapi ini adalah menjadi salah satu bukti, salah satu usaha adik-adik untuk sama-sama setia belajar untuk beribadah kepada Tuhan, berkebaktian kepada Tuhan. Selain itu apa Kak? Adik-adik juga dapat terus berkomunikasi dengan setia kepada Tuhan melalui doa-doa yang adik-adik panjatkan sebelum tidur, mau tidur, baca Alkitab, saat teduh. Hal-hal itu yang adik-adik boleh lakukan. Sederhana ya adik-adik ya. Baiklah, boleh kita sama-sama melakukan hal itu dengan setia. Mari kita belajar untuk setia sama seperti Allah yang sudah setia dan akan terus setia menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mewujudkan rasa syukur kita sekaligus janji kita kepada Tuhan, adik-adik boleh nanti belajar lagu yang akan kakak taruh di deskripsi. Judul lagunya Aku Anak Yang Setia. Adik-adik boleh nanti lihat di deskripsinya, belajar nyanyinya. Oke, itu aja cerita kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa, kami belajar sama seperti Engkau. Kami boleh menjadi anak yang setia, yang terus memandang Engkau sebagai suluh penuntun kami dalam kami terus belajar untuk setia Bapa. Biarlah kami tetap berusaha dan mengalahkan kemalasan kami untuk terus mencari firman-Mu dan mencari kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, berkati juga untuk kedua orang tua kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka, dalam setiap pekerjaan juga kegiatan yang mereka lakukan, agar mereka dapat terus melakukan yang terbaik, boleh terus menikmatinya juga Bapa dan melakukannya dalam sukacita. Berdoa juga untuk kesehatan mereka, karena terus Engkau berikan kesehatan yang baik, agar dapat terus menikmati waktu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang berada dalam proses pengurusan izin pembangunan. Kiranya Engkau berkati agar boleh Engkau sertai dalam proses pengurusan izinnya. Berkati untuk Bapak Pendeta Suluh yang menjadi gembala jemaat kami, juga keluarganya, agar dapat terus sehat dan dapat terus melayani warga jemaat secara maksimal. Kiranya Engkau boleh menyertai dalam perjalanan cutinya ke Medan, agar dapat terus Engkau sertai dalam perjalanannya dengan selamat di hari Selasa sore, dan boleh kembali ke sini dengan tidak kurang suatu apapun. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru sekolah minggu, agar dapat mempersiapkan dengan maksimal seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk orang-orang di pemerintahan Bapa, mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga jajaran menteri dan eksekutif lainnya sampai ke tingkat RT dan RW. Karena Engkau berkati agar boleh Engkau utus sebagai pelayan-pelayan masyarakat,
yang melakukan tugasnya dengan baik, Bapa. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan, kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.